Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitrisani dari kelas PLB 21A dengan nomor NIM 11 akan menyampaikan presentasi tentang interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. Hoax sendiri merupakan penyebaran informasi atau berita bohong atau palsu yang semakin marak. Survei Maslow 2017 mengungkapkan bahwa masyarakat menerima hoax setiap hari lebih dari 1 kali. Dan sosial media merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam penyebaran hoax. Dengan adanya fenomena hoax yang ada di Indonesia, membuat masyarakat bingung dan ragu terhadap informasi yang diterima. Karena itu, jurnal yang saya kaji kali ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang interaksi komunikasi hoax di media sosial dan cara mengantisipasinya. Hoax yang banyak disebar berulang-ulang melalui media sosial dapat membentuk opini publik bahwa berita tersebut benar adanya. Berdasarkan hasil penelitian Maslow tahun 2017, jenis hoax yang paling sering diterima masyarakat adalah bidang sosial politik, seperti pilkada dan tentang pemerintahan. Salah satu contoh berita hoax yang ada di Indonesia adalah tentang Presiden kita Joko Widodo. Salah satunya adalah berita yang seolah-olah ditulis oleh sebuah media internasional yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi merupakan Presiden Republik Indonesia yang bodoh. Berita ini diunggah oleh sebuah akun Facebook dengan nama Isol Khan ke akun grup dengan nama Prabowo for NKRI pada tanggal 24 April 2017. Judul berita ini adalah Disappointed, the stupid President of Indonesia Jokowi upset like a child that Saudi invest in China more than Indonesia. Yang artinya, kecewa. Presiden bodoh Indonesia Jokowi kesal seperti anak kecil ketika Saudi berinvestasi lebih banyak di Cina daripada di Indonesia. Dan pada akun Facebook Isol Khan ini juga sempat menulis keterangan di atas berita tersebut yang artinya, dan sekarang setiap orang tahu tentang Presiden bodoh Indonesia, yang sungguh sangat memalukan. Unggahan ini hanya berupa judul dan gambar Presiden Jokowi tanpa memuat isi berita. Setelah ditelusuri, link berita yang sesungguhnya berada pada website ASEAN Correspondent dengan alamat https://asiancorrespondent.com yang memuat judul yang berbeda. Berita ini diunggah tanggal 15 April 2017, yakni tepat 9 hari sebelum unggahan Isol Khan di Facebook oleh ASEAN Correspondent Staff dengan judul Disappointed Jokowi upset that Saudi invest in China more than Indonesia. Pada judul berita asli tidak ada kata the stupid and like a child. Berita ini juga lengkap dengan isi berita yang intinya mengungkapkan bahwa dan pada akun Facebook Isol Khan ini juga sempat menulis keterangan di atas berita tersebut yang artinya, dan sekarang setiap orang tahu tentang Presiden bodoh Indonesia, yang sungguh sangat memalukan. Unggahan ini hanya berupa judul dan gambar Presiden Jokowi tanpa memuat isi berita. Setelah ditelusuri, link berita yang sesungguhnya berada pada website ASEAN Correspondent dengan alamat https://asiancorrespondent.com yang memuat judul yang berbeda. Berita ini diunggah tanggal 15 April 2017, yakni tepat 9 hari sebelum unggahan Isol Khan di Facebook oleh ASEAN Correspondent Staff dengan judul Disappointed Jokowi upset that Saudi invest in China more than Indonesia. Pada judul berita asli tidak ada kata the stupid and like a child. Berita ini juga lengkap dengan isi berita yang intinya mengungkapkan bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo kecewa dan kesal karena Saudi Arabia berinvestasi lebih banyak di China daripada di Indonesia. Cepatnya pesan hoax beredar tidak terlepas dari karakteristik jaringan sosial. Media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. Akan tetapi, seperti yang dikatakan Kasrado, struktur atau organisasi sosial terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi berdasarkan teknologi informasi dalam mikroelektronik.
Adapun 3 faktor masyarakat Indonesia sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai konten hoax, yaitu yang pertama, minat baca masyarakat masih sangat kurang. Dan yang kedua, tidak memeriksa kebenaran dan keaslian berita tersebut. Hal ini memberikan perubahan berbagai pandangan masyarakat Indonesia terhadap fenomena yang sedang marak dibicarakan oleh umum. Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia terlalu cepat dalam menyimpulkan suatu peristiwa yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan atas sebab dan akibat. Ketika hal tersebut terjadi, dapat disimpulkan bahwa kurangnya niat dalam mencari tahu hal yang lebih jelas. Adapun beberapa upaya untuk mengantisipasi penyebaran hoax yang harus dilakukan ini dengan cara dua sisi, yaitu sisi halayak virtual dan sisi regulasi. Dari sisi halayak, perlu adanya proses gerakan literasi media baru. Ini penting sebab tidak jarang audien yang tidak tahu apa-apa menjadi bagian dari penyebar hoax. Dari sisi regulasi, perlu punishment yang kuat tidak hanya berfokus pada si penyebar hoax, tapi lebih menitik beratkan pada si pembuat isi hoax. Dari sisi hukum, UU ITE tetap perlu, namun juga perlu disediakan wadah atau aplikasi atau web, atau apa saja namanya, yang di dalamnya masyarakat luar bisa melapor, mengecek kebenaran berita, mengklarifikasikan informasi yang sudah didapat, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari jurnal yang berjudul Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.